Hmm. Nah, terima kasih kepada sobat online yang sudah hadir malam hari ini. Dengan peluang hasil ya, karena semua pebisnis online wajib bikin kontennya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Luki. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Batafirun, biasa dipanggil Bata. Sambil menunggu sobat lain gabung, yuk kita kenalan mana aja nih sobat semua. Sebutkan nama dan kota asal ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai. Silakan siapkan air minum, buku catatan, karena materinya akan sangat padat nih. Dan di akhir materi akan ada sesi tanya jawab yang berhadiah. Oke, posting itu di WhatsApp, di medsos kita bikin konten. Oke, semuanya sudah siap ya? Mari kita mulai. Silakan Mbak Luki. Oke, thank you Mas Bata. Alhamdulillah. Sepertinya sinyalnya rada on off ya. Kalau suara aku gimana nih teman-teman? Kalau ada yang berkenan bisa on cam, boleh dong biar lebih intens, biar lebih dekat. Teman-teman juga insya Allah mendapatkan manfaat dari diskusi kita malam ini. Boleh Kak Hartati, Kak Aziza, Kak Meta, thank you buat yang udah bisa on cam. Thank you banget nih buat temenin ya. Jadi diskusinya lebih heart to heart lagi nih sesuai dengan kebutuhan insya Allah. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini harapannya adalah kita bisa makin mantap lagi nih berbisnis online, tahu jalur sukses kita dan sebenarnya ternyata yang bikin konten kreator atau influencer pebisnis online hasilkan income luar biasa itu karena mereka tahu ini. Mereka tahu, oh sumber income-nya tuh ada 8 jalur toh. So, apa yang harus aku lakukan gitu ya untuk kita bisa meraih gitu ya income itu. Next, nah aku yakin banget nih ya di antara kita itu beda-beda. Ada yang udah punya bisnis online, ada yang udah jago nih sebenarnya bikin konten, tapi belum bisa merubah dari follower jadi prospek atau belum pernah menawarkan ya, belum masuk ke ranah penjualan online gitu ya. Jadi tadi ada yang sudah punya bisnis, ada yang belum berani jualan, ada yang belum ngerti, ada yang udah jualan menghasilkan tapi bingung gitu ya, antara bingung atau males mager gitu ya. Ini mau jualan yang itu lagi, jualnya kemana, bingung, terus juga bikin kontennya apa lagi gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih apa aja sih PR-nya sehingga kita bisa meraih income online gitu ya. Saya yakin kita semua di sini ingin punya kepastian income gitu ya. Jangankan kita, orang yang aktif punya pekerjaan offline gitu ya, kantoran, atau bahkan masuk usia pensiun gitu ya, mereka tuh jangankan usia pensiun ya, masih aktif aja zaman sekarang, teman-teman setuju nggak? Mereka udah mulai cari-cari nih bisnis apa sih yang aku mau jalankan gitu ya. Apakah mau ambil franchise atau mau buka toko ya, buka toko, ngisi barang, dekorasi ya, seperti cara lama ya, itu udah kuno, udah kebanyakan modal ya. Sorry, internetku nggak stabil katanya. Semoga cukup jelas ya. Gimana Bu Arsi, Kameta aman? Suaraku cukup aman? Kak, suaraku aman atau ada kendala sinyal? Sorry. Aman ya? Aman ya? Bismillah. Nah, jadi hari ini tuh lancar ya Kameta, thank you. Oke, nah jadi gitu ya, kita sama-sama di sini pengen produktif secara online karena katanya online itu lebih ekonomis dan bisa tertarget karena hampir 200 juta orang di Indonesia itu yang kita nggak bisa minta waktu ketemuan, nggak bisa kita sapa lagi di luar, ternyata kita bisa sapa secara online. Kita bisa sapa di DM, kita bisa sapa lewat konten-konten kita. Nah,
kalau rutin bikin konten, nanti konten kita akan di-boost, akan didorong oleh sistem, oleh algoritma ke audiens yang belum follow kita, belum kenal kita ya. Seperti teman-teman di sini kan bukan saudaraku ya, bukan teman SD-ku, bukan teman kuliahku gitu. Kenapa gitu? Ini adalah fakta. Meskipun kita nih grup kecil di sini nggak ada masalah. Aku tetap akan maksimal sampaikan karena ini adalah bukti bahwa the power of internet itu begitu luar biasa teman-teman. Dan perlu waktu untuk menjalankannya. Makanya kalau teman-teman udah cocok nih sama aku atau sama grup support yang aku siapkan, teman-teman masuk deh, teman-teman masuk dan jalankan tugas-tugasnya, PR-nya, challenge-nya, itu akan membantu teman-teman tuh makin yakin, makin believe dan menghasilkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan tunggu nggak punya kerjaan atau terkena dampak pandemi atau mungkin tergeser atau usia pensiun dan sebagainya. Kita mulai yuk dari sekarang karena ini 2022 aja sebenarnya kita tuh udah ketinggalan 10-15 tahun di Indonesia. Kalau di luar negeri itu kita udah ketinggalan 20 tahun. Internet itu sudah dipakai oleh orang-orang itu untuk produktif menghasilkan income. Terus apa sih yang perlu kita kerjain? Aku udah siapin nih. Kok mundur? Oke, nah tapi mungkin ya aku dulu juga memulai itu aku terbantu karena aku itu UMKM yang terkena dampak pandemi teman-teman. Jadi Februari 2020 kalau teman-teman mau kenal aku ya teman-teman bisa lihat akun Instagram aku namanya Lucky Bimber Online ya. Di situ aku nggak jelasin ya, tapi aku ada bisnis beberapa, salah satunya adalah kantin di kampus-kampus. Nah, Februari 2020 saat pandemi masuk, kampus tutup. Nah, dengan demikian aku harus nutup 3 kantin aku di kampus-kampus ya, UI, UPN, UPN 5 tuh harus aku tutup karena kampusnya tutup gitu. Nah, aku tutup sih di September gitu ya. Nah, dari September itu aku langsung cari-cari gitu. Sebenarnya ini dulu ya, sedih-sedihan dulu gitu ya, drama-drama dulu. Aduh, nih bisnis udah 2 tahun aku bangun, income-nya udah lumayan, pelanggannya juga udah banyak, udah ribuan gitu ya di kampus, udah enak banget bisnis di kampus tuh. Meskipun untuk bukanya aku perlu siapin 30 sampai 50 juta. Sewa tempatnya aja 27 sampai 30-an. Belum peralatan, belum karyawan dan sebagainya. Nah, itu bisnis offline ya, teman-teman. Kita mesti siapin setup cost itu kurang lebih senilai apa yang kita harapkan. Misalnya kita pengen income 5 juta sebulan. Itu bersihnya kurang lebih kita mesti siapin 50-60 juta untuk buka, untuk dekor, untuk isi. Terus capek gitu ya, itu kan belum untung gitu ya, capek setiap hari mesti kerjain dan sebagainya, capeknya sama. Nah tapi di online ini gimana ya kan, teman-teman yang masih bingung mulai dari mana, nanyanya ke siapa, mesti kenal mentor-mentor yang menghasilkan online gitu ya. Nah saat itu ketika aku lagi galau-galaunya itu aku tadinya udah deh aku ngurus anak aja lah ya di rumah, udah punya istirahat gitu ya, modal juga mau mulai 50-an juta lagi, ntar dulu gitu kan ya. Nah terus aku kena dong iklan-iklan gitu ya, seperti teman-teman malam ini gitu ya, oh ikut pelatihan gratis dan sebagainya. Tapi yang gratis itu biasanya nggak sampai ngebimbing kita ya kan, cuman ngasih ilmu baru. Nah, ilmu baru itu kuncinya ada di praktek. Nah, ketika di praktek terus ngerjain sendiri tuh bingung. Makanya aku bikin sekarang bimbel online. Karena pada saat itu tuh aku belajar itu nggak cuma ke satu mentor, ke 12 mentor, dan aku bayar banyak. Dan salah satu mentor yang, aku punya 3 mentor yang aku ikutin sampai sekarang, salah satunya adalah Denny Santoso. Nah, Denny Santoso, terus untuk closing di WhatsApp itu untuk Hermas Puspito, kemudian untuk personal branding bikin konten yang kita banget itu dengan Mbak Indah Warsetio ya, kalau teman-teman lihat mereka itu punya follower di atas puluhan ratusan ribu di media sosial. Kenapa? Karena mereka sudah bikin konten sudah dari 2010-2015. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita yang baru mau mulai ini bingung nanya ke siapa ya kan. Nah, kita mesti ikut mentor-mentor ini, grup supportnya gitu ya. Kalau enggak, ya enggak akan ada hasil ya. Banyak banget orang bikin konten itu terus kenapa gitu ya, konten musik, konten hiburan.
Malam ini kita akan bongkar. Oke, kalau kamu sukanya bikin konten hiburan nih, terus nih saluran income-nya ada 8 nih. Nanti kamu mau garap yang mana? Bagaimana garapnya? Itu ada di kelas kita. Kok mundur lagi? Salah ngeklik. Nah, ini buat sedikit pengetahuan ya teman-teman. Aku pengen rada cepet, kita pengennya diskusi dan solusi sebenarnya malam ini. Aku cuma ngingetin aja, teman-teman sadar nggak sih, ini tuh ada area-area industri yang terkena dampak pandemi ya. Salah satunya adalah ya kalau mau jalan-jalan ya kemarin sempet ya ada jalan sini, jalan situ, apalagi yang keluar negeri. Kan makanya sekarang kita bengkak lagi tuh ya Omikronnya, karena katanya banyak yang dari luar negeri nggak mau di karantina gitu ya, penerbangan, pelabuhan, industri mobil juga ya terkena dampak, properti yang seperti ini. Nah, bisnis online yang aku mau cerita malam ini itu ada di potential winners yang menyentuh bidang edukasi ya, jual beli online atau e-commerce dan teknologi. Nah, teman-teman coba bayangin diri teman-teman ya, apakah teman-teman seperti aku yang eh, ada ibu rumah tangga ya, aku kebetulan ibu rumah tangga nih, aku udah 2 gitu. Ibu rumah tangga yang senangnya mungkin make up, apa ya, kecantikan gitu. Kalau aku lebih senang terlihat cerdas dalam tanda kutip. Aku senang belajar, aku senang ngajar, aku senang berbagi, dan aku senang ketemu orang. Well, that is my power, dan power itu ternyata ada di potential winners nih teman-teman. Makanya aku mengundang buat teman-teman yang punya kualitas seperti itu, yang selama ini menjaga reputasinya, dipercaya, baik hati mungkin, wah itu udah ekstra banget gitu ya. Perlu tahu peluang yang malam ini aku mau cerita. Oke, nah ini ada kuadran orang yang menghasilkan uang nih teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya aku sudah sampaikan. Nah ternyata begini nih teman-teman ya. Karena orang mau kerja sampai kapanpun sebagai karyawan gitu ya. Dia bisa kegeser, bisa kena PHK, bisa pensiun, dan kemarin saat pandemi itu banyak banget teman-temanku yang karyawan itu cari income tambahan, ya kan? Income tambahan online atau dia bisa masak masakan unik-unik gitu ya. Itu ada tuh di buku ini. Jadi memang bisnis itu perlu punya USP namanya, Unique Selling Proposition. Nah, mungkin teman-teman juga ada tuh tadi kayak Kak Aziza, ya kan? Aku jilbab Kak, tapi jilbabnya printing. Maksudnya apa? Jadi uniknya apa? Kenapa orang mesti beli jilbab itu? Yes, karena kamu bisa punya desainmu gitu ya. Kan kita harus mengangkat uniqueness dari bisnis kita itu ke dalam konten gitu. Jadi terus kenapa kalau printing lebih mahal dong orang melihatnya kan gitu. Oh, terus kita contohin, oh aku mau bikin desainnya bunganya yang ini, oh aku pengen wajah keluargaku, oh pengen inisial ini itu dan banyak. That's the USP yang kita harus punya. Nah, di sini aku cuma mau cerita bahwa setiap orang sebenarnya dia akan berproses ya. Orang-orang yang teman-teman lihat sukses, mostly mereka ada di kuadran S, B, atau I. Mereka biasanya bukan karyawan. Kalaupun mereka karyawan, di ujung karir mereka pasti sudah bicara tentang profesionalisme nih. Mereka jual jasa seperti dokter gitu ya. Mereka kerja sendiri atau mereka bentuk tim dan bisnis gitu ya. Nah, disinilah letaknya uang. Nah, untuk seorang karyawan berpindah ke kuadran profesional, ke bisnis atau investor itu perlu ilmu teman-teman. Nah, ilmu itulah yang mahal, yang biasanya kayak sekolah dokter gitu ya, bisa ratusan juta miliaran gitu ya. Sekolah bisnis pun sebenarnya aku juga dulu waktu pas kuliah udah sering lihat-lihat, tapi nggak ada dananya gitu ya. Tapi aku belajar di jalanan, aku sering jualan, dan aku menghasilkan. Nanti aku akan ceritakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang saat ini ada di kuadran employee, yuk mungkin udah mulai lirik-lirik ya, aku nggak perlu ngajak karena ini sudah by nature teman-teman pengen naik kelas gitu ya. Naik kelasnya tuh gini, jadi dari employee yang kita sudah terbiasa punya rutinitas, disiplin ya, ada orang nggak betah loh jadi employee, tapi mereka mau loncat ke bisnis. Ya, bisa habis nih modal kalau mereka nggak punya disiplin waktu dan mereka nggak punya skill. Karena di self-employed ini profesi-profesi seperti pengacara, dokter, ya itu perlu skill ya. Sama seperti yang akan kita bicarakan, semua bidang sebenarnya melalui kuadran ini.
dari yang dia harus dibayar karena uang ya, punya disiplin waktu, dia meningkatkan skill gitu ya. Sama-sama karyawan nih, sama-sama akuntan, tapi aku punya skill budgeting. Nah, itu nanti dia bisa buka jasa. Nah, ini yang kita akan bahas di hari ini. Ada income apa aja sih sebenarnya seseorang itu bisa hasilkan ya. Karena kita udah di era yang borderless, limitless, dan udah bukan zamannya lagi cuman punya satu income ya. Selama kapasitas dan skill kita, dan kita bisa mendeliver itu gitu ya, online ataupun offline. Oke ya teman-teman, jadi kalau teman-teman bilang, oh aku pebisnis, tapi ngerjain semuanya sendiri, bentar dulu, hati-hati, itu bukan bisnis, karena di bisnis itu ada pendelegasian, ada tim, gitu ya, ada unit usaha organisasi. Kalau masih semua dikerjain sendiri, seperti konten kreator, seperti pedagang ya, itu namanya self employed atau ya yang ngerjain semua sendiri itu ya kan. Kalau kita mau istirahat atau mau jalan-jalan yang nggak ada pemasukan gitu, uangnya besar tapi capek ya kan. Makanya tujuan kita adalah kita pengen jadi pebisnis yang bisa mendelegasikan tugas dan punya sistem. Dalam hal ini adalah sistem online. Hei, mundur terus. Oke, nah aku mau tanya nih sama teman-teman, boleh dijawab di chat ya. Setuju nggak nih teman-teman kalau aku bilang closing ya, orang close deal jualan itu adalah sebuah kepercayaan. Gitu. Setuju nggak? Pertanyaan pertama, setuju atau tidak teman-teman, Ibu Arsi? Mas Bata boleh ikutan, Kak Meta, Kak Hartati, setuju nggak? Dari pengalaman teman-teman, orang closing itu karena percaya. Makanya biasanya yang closing pertama kali itu adalah orang-orang yang kenal kita. Apakah teman, saudara gitu ya. Tapi bisa nggak dia beli lagi, repeat gitu ya ordernya. Itu seringkali dihadapi sama pedagang, pebisnis ya, online ataupun offline, gue jual kemana lagi nih gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu rumus online dan masih nanya, aku jual kemana lagi, berarti teman-teman tidak melakukan riset di awal usaha bahwa marketnya teman-teman itu cukup besar dan bisa di diangkat ke dalam bisnis gitu ya. Nanti ada parameter-parameternya. Bisnis apa sih yang bisa bisa terus kita jalankan anti pandemi gitu ya dan menghasilkan dengan market yang besar. Boleh nggak teman-teman jawab dong, setuju nggak nih closing ya atau jual beli itu adalah ketika orang percaya sama kita gitu. Contoh ya, contoh misalnya aku dari kecil suka masak-masak ya kan. Nah, sekalinya aku bikin bikin apa ya kemarin ya, aku bikin dendeng gitu ya. Terus aku taruh nih di media sosial. Bikin dendeng nih enak banget nih ya, diguntingin daun jeruk dia makin wangi sambil sereng ini kalau kuliner harus gitu ya, harus sedap kan. Terus sambil makan aku rekam gitu ya. Yang pertama kali beli itu biasanya saudara sama teman. Kenapa? Karena mungkin dari dulu sekolah aku biasa bawa makanan enak, bagi-bagi gitu. Jadi kita menuai kepercayaan sebenarnya. Itu yang terjadi. Teoriku nih, setuju nggak nih teman-teman? Aku lihat dulu di chat. Suaranya, sinyalnya nge-lag aku ya? Oke. Yuk teman-teman setuju nggak nih? Closing adalah sebuah kepercayaan. Dan sebenarnya ternyata setuju, mantap. Nah, ternyata teman-teman, kepercayaan itu aku dulu tuh tanda tanya gitu ya. Kok orang sukses tuh bahasa bahasa orang awam ini ya. Aku lihat kok temen gue kok pede banget ya. Dulu aku ada teman-teman tanya begitu karena aku dulu selalu berprestasi teman-teman. Tapi itu goes by nature dan aku nggak sadar gitu kan. Terus orang-orang tanya, kok lu pede banget sih lu kayak lu kok berprestasi gitu. Aku lagi inget-inget tuh pas kemarin aku kena dampak pandemi tuh kayak lemes banget gitu ya. Terus aku inget-inget, oh iya ya dulu tuh gue tuh pede karena aku tuh yakin sama apa yang aku bawa. Nah, jadi di sini aku simpulkan dan ada di bukunya Denny Santoso bahwa transaksi ya jual beli itu online maupun offline itu sebenarnya adalah transfer belief. Jadi teman-teman harus yakin dulu nih sama apa yang teman-teman bawa. Jual makaron, ini emang aku udah biasa makan di keluarga aku. Kenapa butternya
beda, gulanya asli, ya, pewarnanya alami, gitu ya. Jadi kita pede gitu. Nah itu dalam ranah bisnis kita bilangnya punya belief atau keyakinan, teman-teman. Nah di kelas kita itu diajarin, ya. Jadi buat teman-teman yang punya bukunya, nanti kita temenin bikin belief di bisnisnya masing-masing. Tapi aku juga punya grup support untuk sama-sama kita jadi content creator dan menjual buku ini. Nah, di grup support itu kita sama-sama bikin belief untuk target market kita. Nanti aku akan ceritakan. Pokoknya seru banget dan insya Allah menghasilkan selama teman-teman memulai dengan hati senang. Itu aja gitu ya. Ini kok nggak kelihatan ya? Oke, oops, sorry. Nih ya, setuju ya, oke. Nah, sekarang aku mau cerita sedikit nih ya, karena kita kan lagi mau ngomongin income nih. Nah, aku mau cerita, teman-teman sadar nggak sih, orang-orang yang dibilang orang terkaya di dunia, gitu ya, kalau teman-teman googling, itu yang keluar kayak begini, ada 10 orang ya, ini favorit aku nih ya, nomor 1, nomor 2, nomor 4, 5 udah inilah ya, udah ketuaan gitu ya, nomor 5 Mark Facebook ya. Nah, orang-orang ini bukan karyawan, teman-teman. Jadi kalau balik ke kuadran tadi, mereka ini adalah orang bisnis atau investor. Itu kenapa kalau di bisnis MLM mereka bilangnya, yuk kita passive income, tapi tanpa membangun skill dan belief tadi itu. Jadi yang dikejar tuh terus gimana jadi pasifnya gitu ya. Nah, kalau di kelas kita beda, kita kasih PR-nya sehingga teman-teman tuh melihat gitu loh, oh ini tuh jalurnya, oh harus dikerjakan ini. Kalau teman-teman udah tahu PR-nya, teman-teman nggak kerjain, ya hasil jadi tanda tanya. Tapi ketika teman-teman seperti aku, excited dan eh, kayak misalnya aku dari rumah nih mau ke Bandung gitu ya, Bandungnya udah tahu nih jalurnya, mau lo naik truk kek, mau naik Ferrari kek punya modal gitu ya, mau jalan kaki, kalau kita tahu ujungnya, insya Allah nyampe. Tinggal seberapa cepat gitu ya. Nah kalau aku, kenapa aku semangat banget teman-teman? Karena pada saat pandemi bisnis aku tutup, aku punya temen yang udah 10 tahun jalanin bisnis jual beli produk branded ya di Amerika, omsetnya 300% teman-teman. Dia beli rumah, dia beli miliaran gitu ya. Dan kebetulan aku punya ponakan-ponakan yang influencer, konten kreator, penghasilannya puluhan ratusan juta gitu ya setelah 10 tahun, setelah 7 tahun sih sebenarnya. Dari yang cuman tadinya nggak jualan, cuman upload konten doang. Nah, tapi kalau aku tanya sama mereka gitu ya, ajarin dong tante, ajarin dong aku gitu ya. Ayo gue nggak tahu, pokoknya upload konten aja kayak gitu. Makanya aku tuh excited banget nih ketika ada Denny Santoso, seorang influencer yang bisa miliaran, dia bikin buku. Langsung aku approach, aku bilang, kita bikin deh grup supportnya kok. Kalau Kodemi bisa support, nanti teman-teman di grup aku yang temenin, terus Zoom mingguannya sama Kodemi sama yang ahli gitu. Oke, itu digarap 2 bulan, akhirnya kita punya grup support buat teman-teman yang nggak mau coba-coba lagi, oke, pokoknya gue ikutin mentor aja gitu ya. Terus pakai frameworknya, terus kita mau konten atau bikin konten barengan, udah disiapin skripnya seperti itu. Nah, jadi kita pengen punya mental seorang pebisnis ya, seorang pengusaha tuh kayak gimana. Kita pengen copy apa sih yang dikerjain, kurang lebih seperti itu. Nah, aku pengen ajak teman-teman nonton dulu nih ya. Ini ada pesan dari Elon Musk ya, ada video pendek 4 menitan. Aku play. Teman-teman ngelihat nggak ini? Salah satu aplikasi penting di dalam bisnis saya 3 tahun. Halo, teman-teman, tak kelihatan nggak nih? Gue ke YouTube nih sekarang. Teman-teman, kelihatan ya YouTube ya? Oke, kita nonton ya sebentar teman-teman. I think the first is, depending on how well you want to do, particularly if you're starting a company, you need to work super hard. So what does super hard mean? Well, when my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch.
and we showered at the YMCA, and we had just one computer. So the website was up during the day, and I was coding at night, 7 days a week, all the time. Work hard like every waking hour. That's the thing I would say if you, particularly if you're starting a company. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. Two is you got to make sure that whatever you're doing is a great product or service. It has to be really great. And I go back to what I was saying earlier, where if you're a new company, I mean, unless it's like some new industry or new market that, if it's an untapped market, then you have more ability to, the standard is lower for your product or service. But if you're entering anything where there's an existing marketplace against large entrenched competitors, then your product or service needs to be much better than theirs. It can't be a little bit better, because then you put yourself in the shoes of the consumer and they say, why would you buy it as a consumer? You're always going to buy the trusted brand unless there's a big difference. So a lot of times entrepreneur will come up with something which is only slightly better. And it's not, it can't just be slightly better. It's got to be a lot better. The other thing I'd say is that if you're creating a company or if you're joining a company, the most important thing is to attract great people. So either join a group that's amazing that you really respect, or if you're building a company, you've got to gather great people. I mean, all a company is a group of people that have gathered together to create a product or service. And so depending upon how talented and hardworking that group is, and the degree to which they're focused cohesively in a good direction, that will determine the success of the company. So do everything you can to gather great people if you're creating a company. Then I'd say focus on signal over noise. A lot of companies get confused. They spend money on things that don't actually make the product better. So, for example, at Tesla, we've never spent any money on advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design to try to make the car as good as possible. And I think that's the way to go. So for any given company, just keep thinking about, are these efforts that people are expending, are they resulting in a better product or service? If they're not, stop those efforts. I think that the final thing I would encourage you to do is, now is the time to take risks. You don't have kids, but as you get older, your obligations increase. And once you have a family, you start taking risks not just for yourself, but for your family as well. It gets much harder to do things that might not work out. So now is the time to do that before you have those obligations. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Okay. For just $67, you can make as many. Yes, nah itu tuh aku suka banget tuh teman-teman. Gimana tuh masukannya? Tadi ada yang nyatet nggak? Ada 5 poin ya. Ini tuh orang paling kaya saat ini di dunia loh. Gila. Dia masih bilang work hard gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh sama orang-orang bilang work smart, work smart. Ntar dulu, work hardnya dulu gitu ya. Kita punya habit kerja dulu dan tahu di mana jalur yang kita kerjakan, dan stay optimis, stay energized ya, semangat. Kenapa? Karena potensinya, income-nya tahu. Nah, itu yang
akan kita bahas nih malam ini. Teman-teman gimana? Kira-kira tadi pakai bahasa Inggris ya, tapi ada yang dipahami atau enggak gitu? Aku coba ulang ya. Jadi ada 5 nih teman-teman. Ada 5 poin dan ini tuh kena banget buat aku ya. Aku yang terkena dampak pandemi dan bangkit lagi dan aku sudah buktikan dengan sistem online sederhana, aku hasilkan alhamdulillah di atas UMR. Bahkan dari ilmu yang gratis aja bikin custom stiker WA, terus aku tahu target marketnya siapa, terus aku jualin dapat 1,2 juta dalam seminggu gitu ya. Terus aku jual afiliasi produk orang lagi, ngemodal 300-an ribu, terus aku jualin produknya dalam 10 hari, hasilkan 1,8 juta gitu ya. Terus aku jual barang-barang yang lain dan nanti teman-teman akan lihat hasil penjualan aku online ya. Nah, aku nggak akan bongkar semua, hanya sekilas-sekilas aja sehingga buat teman-teman yang di sini yang belum pernah jualan online, oh ternyata bisa ya kita menjangkau orang yang belum kenal kita, belum percaya kita gitu ya. Ada caranya dan di bimbel online, di kelas kita, di buku-buku yang kita rekomendasi, kita praktekin bareng gitu ya. Terutama buat teman-teman yang baru memulai. Oke, sinyalku semoga aman ya teman-teman. Oke, nah seperti ini tadi kita udah lihat ya. Jadi masukan dari Elon Musk itu ada 5. Yang pertama, teman-teman harus sudah terbiasa work hard. Gila, orang nomor 1 di dunia aja masih ngomong work hard. Tapi kembali lagi, tadi kita udah tahu kuadrannya. Work hard ditambah skill yang smart itu akan membawa kita lebih cepat gitu ya. Karena kalau udah work hard, kurang jajan teman-teman ya, duitnya makin tebal ya kan. Nanti giliran udah paling tebal, jajan udah nggak lihat kanan, nggak lihat harga lagi gitu. Nah, itulah habit-habit orang kaya makin kaya gitu ya. Nah, kerja keras, kemudian temukan produk yang tepat, kemudian temukan orang-orang terbaik di bidangnya gitu ya. Orang-orang yang kalau kita ada di level pebisnis, kita rekrut orang-orang terbaik gitu. Sehingga bisnisnya bisa berjalan tanpa kita harus ngajarin terus, tanpa kita harus tongkrongin terus, kan seperti itu. Keempat, fokus ke hal-hal yang menghasilkan. Nah, di grup kita tuh dibahas sebenarnya konten kreator itu ngerjain apa sih setiap harinya gitu ya. Bukan cuma sekedar upload kontennya yang kayak gimana, tipenya yang mana, tipenya lifestyle, value, result, cara bikinnya pakai apa. Ini ada skripnya itu hook, story, over. Nah itu kita praktekin sama-sama. Yang keempat. Nah yang kelima tadi apa ya? Yang kelima tuh kayak berhubungan dengan waktu sih ya. Now is the time buat teman-teman ambil keputusan dan action. Gitu. Kalau nggak diambil keputusannya ya kita akan menjadi penonton. Masalahnya di era digital seperti sekarang, uang itu mengalir dari yang nonton tuh sebenarnya bayar ya kan, bayar pakai kuota, bayar pakai internet. Dari yang nonton ke yang bikin konten. Nah, buat teman-teman yang masih ragu bikin konten, kembali lagi ya tadi urusan kepercayaan sama belief ya. Di kelas bimbel online itu kita menyiapkan belief untuk teman-teman bawa dan bikin ke dalam konten sehingga audiens itu makin percaya sama rekomendasinya teman-teman. Oke, itu nomor 1 ya. Tapi atau bisnis itu kembali lagi itu punya ada latihannya teman-teman ya kan. Kalau misalnya tadi aku bicara tentang bisnis edukasi, bisnis online ya, seperti aku baru 5 bulan nih di bisnis ini. Tapi aku punya 10.000 jam atau sudah di bidang edukasi di tahun 2008. Tahun 2008 itu aku sering bikin seminar-seminar pra pensiun ya, mengundang UMKM karena alhamdulillah aku adalah ex auditor perusahaan multinasional ya Amerika. Nah, jadi itu membuat aku makin confident, makin believe ya, sehingga aku bisa cari ilmu dan mencoba untuk sampaikan ke teman-teman yang perlu ilmunya gitu ya. Ini rada buram tapi intinya adalah perlu 5 sampai 10 tahun paling tidak seseorang untuk makin believe. Nah, buat teman-teman yuk dievaluasi ke belakang sebenarnya punya superpower apa gitu ya. Yang jelas untuk menjadi penjual yang menghasilkan secara online, kita mesti punya tadi ya winning produk, kita punya online yang menggambarkan siapa sih kita sebenarnya, apa sih solusi yang kita tawarkan di media sosial kita.
Seperti tadi Kak Aziza bilang, bisnisku jilbab printing Kak. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ini itu bagus banget gitu ya. Marketnya luas banget ya kan. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lain ya kan Kak? Printing tuh artinya apa sih di benak orang? Apakah terus kalau kita mau taruh foto-foto aja ya bagus sih, bagus. Terus kenapa gitu ya? Orang follow karena lihat konten bagus, beda sama orang follow yang lihat konten bagus, pengen dapat ide-ide desain jilbab. Mungkin kakak juga udah upayakan live ya, IG live dengan orang-orang terkait, bicara. Itu kreativitas itu yang harus dimiliki sama pemilik bisnis gitu, sehingga bisnisnya blooming. Terus kita bisa bikin skrip perkenalan yang setiap hari itu kita kenalan ke 10 sampai 30 orang, sehingga teman kita tambah banyak gitu ya. Follow unfollow itu masih berlaku teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini aku mau cepet aja. Oke, intinya adalah semua bisnis ya, online maupun offline, sekarang tuh jualannya harus online kok gitu kan. Dan jualan di online itu dengan konten. Makanya aku rekomen buat teman-teman yang merasa ragu dan mau membuka wacana, pemikiran gitu ya. Teman-teman mesti kenal, mesti follow Denny Santoso gitu ya, dan lihat nih ulasan-ulasannya di YouTube, di Facebook, di Instagram dia lebih sering, di TikTok juga, tentang konten seperti apa sih ya. Contoh seperti ini. Konten jual buku misalnya. Kalau kita cuma taruh, book sale nih, gratis ongkir, terus ada harganya, takut orang ya kan. Tapi lain cerita kalau kita ulas isi bukunya. Seperti malam ini, aku akan ulas tentang 8 sumber seorang konten kreator ya kan. Miliki sekarang karena buku ini adalah rahasia buat bikin kamu lebih dikenal, lebih di-follow, makin terkenal, dan menghasilkan income online. Apalagi ada grup supportnya. Yang punya buku ada grup supportnya setiap Rabu malam. Ya, setelah minggu depan ya, hari Sabtu kita akan buka dengan Denny Santoso. Rabu minggu depan setiap malam kita akan praktekin bikin kontennya, praktekin copywritingnya, praktekin bikin skrip perkenalan sama edukasi ke target marketnya setiap hari Rabu. Nah, buat teman-teman yang ikut resell itu juga ada grup supportnya bareng dengan Denny Santoso di hari Sabtu. Jadi beda gitu ya kalau untuk yang sama-sama edukator, penjual seperti aku, kita masuk lagi ke lingkup yang pemikir-pemikir pebisnis besar. Gitu. Kalau yang mau praktek di bisnisnya sendiri, mau punya bukunya, ada juga grup supportnya setiap Rabu malam. Sorry. Halah. Oke, nah jadi konten yang menjual itu bukan katalog ya teman-teman, ada rumusnya. Bukan cuma lagi fitur, tapi bagaimana kita berkomunikasi sama target market kita. Nanti aku mau tunjukin program bimbingannya seperti apa. Yang jelas, teman-teman jangan fokus ya, seperti tadi awal Mas bilang, kita fokus sama ke hasil, fokus sama yang kita inginkan. Jangan fokus kepada kekurangan, jangan fokus kepada katanya sekarang pandemi, katanya gitu ya, katanya nggak bisa keluar dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa menghasilkan income online seperti orang-orang itu, ya kan? Seperti konten kreator itu yang 10.000 followernya bukan dari follower beli gitu ya, tapi follower itu bertambah gitu ya, berkurang nggak ada masalah karena tapi konten kita itu idenya terus mengalir, stoknya juga siap, dan paling tidak setiap hari upload satu konten yang berkomunikasi dengan audiens. Gitu. Ini pertumbuhan ya, ini udah sering lah teman-teman dengerin. Ya, tadi aku bilang uang mengalir dari konten consumer ke konten kreator. Nah, teman-teman, jadi apa nih? Kalau aku seorang konten kreator yang juga mengkonsumsi konten orang lain ya, apalagi yang lebih hebat-hebat gitu ya. Intinya aku semenjak bisnisku tutup, aku merubah habit dari yang tadinya cuma scrolling konten, jadi ikutan bikin konten. Konten di bidangku tuh apa sih? Oh, aku ngobrol ternyata sama ibu rumah tangga, ex karyawan yang pengen jadi konten kreator, pengen hasilkan. Ya, aku bisa bantu mereka karena aku baca buku ini. Terus aku punya grup supportnya. Jadi aku belajar, aku ngajar. Nah, ini yang aku mau ajak teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik atau merasa mungkin udah punya bisnis sekarang, produknya stuck, kira-kira luas mana produk yang teman-teman bawa, sama kalau teman-teman pelajari skill, ini skill basic banget, semua pebisnis harus bikin konten,
Kalau teman-teman pelajari ini, teman-teman punya skillnya, teman-teman aku temenin. Kita akan live bareng, upload konten bareng gitu ya, rutin selama sebulan, dan itu akan bikin teman-teman take off gitu ya. Teman-teman makin believe, makin confident sambil menjual buku ini. Gitu, mengajak gitu ya, mengajak orang-orang di sekitar teman-teman itu bertumbuh secara online, punya follower tambah banyak gitu ya, pede membawa dirinya, itu semua ada di grup support ini gitu ya. Apapun ya, jadi teman-teman kalau teman-teman punya buku ini, nanti sama-sama kita belajar, sama-sama kita latihan ngajar atau jadi konten kreator, bikin konten yang menjelaskan tentang isi buku ini, tentang pengalaman teman-teman, tentang gimana teman-teman menjual buku ini gitu ya. Kayak aku menjual ke ibu rumah tangga, aku kenalkan diriku, skrip perkenalan, Mam, apa kabar, itu kita siapin. Nah, ada temanku, ada tanteku yang pensiunan, dia cerita ke sesama pensiun, bikin skripnya gimana, itu kita bikin sama-sama di grup. Seperti itu. Oke, nah ini orang-orang di sekitar aku nih ya, kalau menjadi motivasi aku nih, mereka sudah grow lebih dari 5 tahun, dan teman-teman lihat, bedanya aku dengan mereka itu lihat paling tidak dari postingan. Lihat ya, postingan aku kan baru banget nih, dan bisa dibilang mungkin baru 300 yang fokus ke edukasi. Sebelumnya itu aku, kalau teman-teman lihat di Instagram aku tuh, hampir semua barang tuh aku bisa jual. Aku seneng banget jualan, teman-teman. Aku tuh, orang tuh kenalnya tuh pokoknya semua Lucky bisa jual, dari siomay, logam mulia, enak semua, keren-keren dan terpercaya. Tapi aku sadar diri ya, kalau aku masih mau ambil jalur itu, nggak fokus di satu bidang, dalam hal ini adalah edukasi, bisnis online yang aku suka banget, yang aku banget, itu aku akan bersaing dengan marketplace atau si palu gada. Nah, aku nggak mau tetap seperti itu, sehingga mungkin dihindari ya oleh orang-orang yang belum kenal aku. So, aku ambil fokus dan aku mulai upload konten, dan nanti teman-teman lihat hasilnya. Gitu ya, nih lihat ya, postingan aku baru 800, ini udah 6.000, 8.000-an, wes. Ini income-nya puluhan ratusan juta per bulan, teman-teman ya. Cuman dari sini ya, kebayang nggak kalau teman-teman dari mulai kuliah atau teman-teman yang belum lulus nih ya, yang sekarang masih berstrategi atau mungkin belum dapat pekerjaan, fokus aja konten creating, tapi ada caranya gitu, dan ada bidangnya, di bidang teman-teman gitu ya, atau mau mulai kayak aku di edukasi, itu insya Allah hasilnya luar biasa. Sekarang aja aku baru 5 bulan aja aku udah merasakan. Oke, nah ini dia kode Denny Santoso ya. Ini ada videonya, cuma nanti buat teman-teman yang tertarik bisa langsung WhatsApp aku deh. Aku kasih link videonya. Ini kode ini jelasin emang sebenarnya bikin menjual secara online itu seperti apa. Kita nggak bahas di sini karena kita pengen lebih banyak diskusi. Nah, ini Bapak Marketing Dunia ya, dari aku zaman di kampus dulu, buku-bukunya kita pakai di kampus ya, Kalau di kampus kan mesti siapin ratusan juta ya teman-teman zaman sekarang gitu ya, buat kuliah gitu ya, mau sekolah negeri juga tetap aja puluhan ratusan juta gitu. Dia bilang bahwa setelah ada marketplace, setelah orang bisa beli produk itu langsung di scroll, harganya yang paling termurah, tempatnya yang terdekat, bahkan ada yang nyarinya COD gitu ya, udah COD nggak dibayar, oh nggak cocok gitu ya, itu kan sadis banget ya pembeli zaman sekarang. Kalau kamu nggak mau bersaing di situ ya, atau kamu nggak kuat modal iklan ya, sehingga produk kamu akan selalu ada teratas, jangan bersaing di marketplace. Nah, gimana caranya kita bangun personal branding lewat konten yang menjawab ini? Karena orang zaman sekarang mereka membeli relations, mereka membeli cerita atau story, mereka membeli magic. Nah, makanya kembali lagi nih, Kak Aziza, sorry ya, thank you banget tadi cerita kalau bisnisnya adalah jilbab printing. Nah, gimana tuh caranya konten-konten kita itu mereveal atau memperlihatkan relation, stories, and magic. Oh, keren banget ya, ini ternyata nih desain yang signature kita gitu ya. Mau kerja sama desainer kayak, mau kayak ada anakku ya, anakku juga senang desain aja dia.
dia bisa gitu ya desain yang cantik-cantik. Jadi kerjasama sama orang yang tepat, bikin ceritanya, bikin magicsnya. Nah dari situlah akan grow follower dan mulai didengar gitu ya. Sambil kita juga belusukan gitu ya. Sambil kita juga memperkenalkan, menyiapkan skrip perkenalan bisnis kita. Dan nah, nanti yang akan kita bahas adalah kita bikin link untuk mendata. Siapa sih orang-orang yang tertarik di bisnis kita? Itu kita rawat. Kita kenalan, kita sapa, dan sebagainya. Nah, itu ada alur kerja berbisnis online. Nah, sekarang nih baru kita mau masuk ke 8 sumber income nih, teman-teman ya kan. Ternyata ada 8 nih sumber income-nya. Yang pertama adalah pedagang ya, yang mungkin juga udah punya produk, mereka jualnya produk, ya kan. Kemudian kayak aku deh, aku contohin aku aja. Aku jual produk ya, buku-buku ada banyak sih, buku-buku mungkin ada di bawah sih yang aku jual ya. Aku jual buku-buku edukasi bisnis online gitu ya. Ada jual jago closing di WhatsApp, ada yang 1 hari 1 juta dari online dan sebagainya. Tapi untuk menjual produk itu, aku menceritakan isi-isi bukunya, ini makanya gimana, oh jualan apa aja bisa pakai buku ini, itu menambah hasanah dan bikin penjual online makin pede gitu ya. Aku jual ratusan buku teman-teman sebulan gitu ya, alhamdulillah. Nah itu satu salurannya. Kemudian menjual jasa. Nah seperti edukasi seperti ini, aku punya kelas-kelas yang dari buku ilmunya tadi aku bikinin, aku bantuin orang bikin copywriting, aku bantuin orang belajar Canva, itu menjual jasa gitu ya. Nah tinggal kita isi nih ya, yang teman-teman sering lupa, apalagi yang masih kerja atau mungkin ibu rumah tangga seperti aku, kita nggak punya jam kerja yang khusus. Nah itu di kelas kita tuh dibangun ya. Buat teman-teman yang belum download, aku punya lembar kerja untuk memulai bisnis online. How to start your online business ya. Ada worksheets ya, isian. Teman-teman bisa mampir ke Instagram aku. Di situ ada link. Nanti teman-teman dapat email berupa downloadable worksheets gitu. Nah, kemudian jual digital. Ini aku juga udah pernah lakukan ya. Jual digital itu semacam online course ya. Mentor-mentor itu kan mereka punya course copywriting, ada yang Instagram, ada yang Canva gitu ya. Aku belum bikin sendiri, tapi aku menjual punya orang. Nah, itu aku bisa dapat income, profitnya 20-30% gitu. Nah, mana nih yang teman-teman makin suka untuk jalankan? Affiliate marketing itu contohnya, affiliate itu ya jual produk-produk digital juga ya. Dan misalnya ada yang jual video konten, ada yang jual template gitu ya. Aku ikut menjualkan gitu. Nah, kalau membership itu semacam YouTube juga sebenarnya ada membership ya. Jadi misalnya yang bisnis edukasi gitu ya, yang free-nya edukasinya umum, tapi ketika membership bisa konsultasi gitu. Nah, itu bisa dibangun. Nah, tapi sepertinya untuk masuk ke membership ya, seperti aku belajar dari Denny Santoso juga, seseorang itu perlu terpercaya gitu ya, perlu visible, credible, online gitu ya. Jadi udah 5 tahunan kayak Bapak Ibu inilah ya, profesional gitu ya, udah makin dipercaya, baru kita bisa buka membership. Nah, yang konten kreator kita sering dengar biasanya mungkin yang kontroversi, yang hiburan, yang joget-joget, yang apa, lebih sering dapat income itu dari endorse dan event webinar gitu. Nah, endorse sama iklan webinar. Nah, kalau AdSense ini dari iklan ya teman-teman, maksudnya dari YouTube atau website gitu, itu dapat iklan. Nah, jadi ini adalah 8 sumber income seorang konten kreator, orang yang memperkenalkan dirinya secara online lewat konten-konten. Yang kita punya sahabat ya di malam ini, datang nggak ya? Kita punya sahabat di Malaysia, itu dia itu punya pengalaman unik banget ya. Tukang sayur, awalnya dia nggak tahu gimana nih mengemas story-nya Mbak Luki. Karena dia masuk kelas 30 Days Challenge kami, itu kita bentuk
oh gila, cerita kamu tuh keren banget Mbak, gitu ya, kita kemas aja jadi tukang sayur jadi TKW. Nah, bikin kontennya tuh seperti apa, mau pakai media apa? Aku mau pakai media YouTube, aku bilang Mbak, orang kalau di YouTube itu mereka udah kepikiran, oh pengen Benny Santoso gitu ya, oh pengen masak opor ayam gitu ya. Nah, kita yang belum dikenal ini jangan dulu masuk ke YouTube, apalagi mungkin secara desain, secara teknis, eh, belum ada tim ya, belum ada skillnya. Kita yang simple-simple aja, yang penting kita dikenal dulu gitu ya, make ourselves visible dulu. Baru nanti ibaratnya kita udah tahu selaknya nih, kita udah credible nih, kita akan bercerita hal-hal yang disenengin, kita rekomendasiin produk-produk yang disenengin ya. Afiliasi itu contohnya juga seperti Shopee affiliate, TikTok affiliate ya, kita kasih link-link. Kemarin aku beli sapu nih gitu ya, yang mau beli gitu ya, kita dapat keuntungan dari situ. Kita kasih link. Kurang lebih seperti itu. Jadi gimana sih caranya kita meraih income ini gitu ya aktivitasnya. Nah, yang malam ini aku mau cerita adalah teman-teman, buat teman-teman yang pemula atau mungkin lagi mencari peluang, aku mau kenalin dengan 3 langkah sukses ini, aku mau temenin teman-teman, bahkan bukan cuma aku, ada Denny Santoso dan pakar-pakar lain yang setiap minggu akan bimbing teman-teman, kalau aku setiap hari akan temenin teman-teman menjadi konten kreator, ya, ada di grup support, dan juga kita sama-sama merapihkan jalur online kita mulai dari profil, bio, kemudian landing page-nya, kemudian mendata orang-orang yang tertarik yang masuk ke akun kita itu terdata. Email, seperti teman-teman, aku punya email, nomor telepon teman-teman, karena teman-teman udah mampir ke landing page aku, melihat itu, teman-teman tinggal pakai. Jadi ntar aku ajarin cara bikinnya, materinya udah kita kasih. Bahkan kita siapkan script untuk teman-teman siap retake ya, ntar aku tunjukin. Dan dari situ teman-teman akan maju sebagai orang yang up to date ya, yang paham tentang konten kreator dan bikin konten juga, dan saudara teman-teman yang percaya sama teman-teman ya, itu yang bisa digarap duluan. Itu akan kok pede sih bikin konten gitu ya, kok nggak kehabisan ide. Iya nggak kehabisan ide, meskipun gue pemula gue disupport ya, skripnya udah siap 30 skrip ya, udah tinggal retake. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang kalau ikut workshop atau e-course dikasih materinya nggak ditemenin, nggak dikerjain ya kan. Nah makanya kita rubah sekarang strateginya, kita temenin deh. Aku temenin setiap hari, aku juga upload setiap hari, kita upload kontakan, dan kita akan diskusi setiap minggu apa tantangannya. Ada yang seperti aku jualan bukunya, aku berceritanya, menceritakan peluang menghasilkan income online itu ke ibu rumah tangga. Ada yang ceritanya ke teman-teman karyawan. Ada yang ceritanya, jadi permasalahan-permasalahan seputar kelompok kita itulah yang akan kita ceritakan gitu ya. Nah, kita akan mengencourage mereka untuk yuk kita berani bikin konten yuk gitu ya. Tapi gue malu, enggak, ada grup supportnya kok, lo tinggal join aja, beli bukunya, nanti lo akan disupport gitu ya. Nah di buku ini nanti itu akan menambah hasanah, belief, kepercayaan diri kamu, dan nanti audiens kamu akan lebih percaya sama kamu. Nah dengan program ini, kalau teman-teman makin pede ya, seperti aku yang juga udah bisa represent ilmu-ilmu dari bukunya gitu ya, meskipun teman-teman nanti pakai ilmu contek dulu ya, tapi nanti mesinnya akan panas gitu ya, akan confident seperti aku seperti ini. Dengan hanya menjual 20 buku, teman-teman dapat income 5 juta loh setiap bulan. Nah, makanya kayak kemarin ada teman kita di Palembang itu jual 24 buku dalam 3 hari. Aku kan, keren banget Bu, aku gitu kan. Terus ternyata aku tanya, Ibu punya tim ya? Udah punya tim? Oh iya Mbak Luki, saya leader di MLM. Oh berarti Ibu menuai kepercayaan masa lalu gitu. Pantesan 3 hari. Kita nggak bisa jadikan dia patokan, tapi intinya aku mau sampaikan, income online itu begitu luar biasa. Selama kita bisa punya produk yang tepat ya, mengemas ya, apalagi di era sekarang semua orang pengen grow online gitu. Jadi ini produk yang tepat dengan mentor yang tepat dan ada grup supportnya, insya Allah jadi asik banget seperti itu. Nah ini aku udah buktiin ya teman-teman, kalau follow aku di Instagram,
Ini teman-teman bisa lihat nih ya, ini aku kemarin jual logam mulia nih hampir 100 juta, ini pakai sistem framework yang sama. Ini jualan buku, ya kan, ini ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya gitu ya. Ini cuma sebagian kecil, tapi aku apa ya, aku cuma pengen kasih semangatnya, kalau emang teman-teman serius menghasilkan income online, atau khawatir dengan ketidakpastian keadaan, harus ambil skill, dan ini tuh skill yang sangat basic ya, dengan investasi yang sangat minimalis ya, beli satu buku udah dapat bimbingan. Kemudian malam ini juga aku mau kasih nih kesempatannya ke teman-teman, kalau teman-teman mau yang mau langsung dapetin bukunya hari ini, mau beli bukunya hari ini, teman-teman akan dapat kesempatan workshop sama Denny Santoso tanggal 20 Februari gratis. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cepat dipercaya online, kita harus menyasar dulu nih kelompok market mana yang kita mau rawat. Misalnya, oh aku pengen pengen menyasar karena aku naik motor, aku paham karyawan yang naik motor gitu ya. Jadi ada kelompok orang gitu ya, ada demografi, ada sekelompok orang yang kita ngobrolin sama dia. Kalau aku ibu rumah tangga yang pengen hasilkan income online gitu ya. Jadi produk ini jadi solusi. Ibu rumah tangga pengen hasilin income online nih, teman aku kemarin anaknya 3 terus dia resign. Terus pasti dia iseng tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah nih kerja online nih, kamu harus punya buku ini gitu. Buku ini ilmunya tentang ini gitu. Kita sapa dengan skrip yang kita siapin. Seperti itu. Nah, ini ada grup supportnya. Jadi ada grup bimbingan di hari Rabu dan Sabtu. Seperti ini. Nah, ini isi di bukunya nih teman-teman ya kan. Nah, banyak nih di antara kita mungkin yang senior atau yang sibuk. Mereka nggak ngerti. Aduh Mbak Luki banyak banget gitu ya. Teman-teman harus ingat lagi kenapa teman-teman mau ambil skill ini. Karena kita pengen kepastian income. Karena kita pengen ambil kendali di kehidupan kita sehingga kita nggak khawatir kena PHK, khawatir. Aduh, ketakutan itu jangan fokus di ketakutannya. Kita lihat aja peluangnya, lihat si Mbak Luki tuh yang sudah menghasilkan, dan si Mbak Luki tuh yang pengen ngajarin, pengen nemenin tiap Rabu dan Sabtu, dan mengundang para ahli buat nemenin teman-teman makin believe, makin percaya, dan menuai kepercayaan, insya Allah. Oke, nah ini contoh ya, ini teman-teman pernah bikin nggak? Nah ini tuh sebenarnya harus orang kreatif yang bikin, tapi aku karena punya ilmunya, sampai tengah malam aku bikinin buat teman-teman. Aku udah siapin nih 30 skrip untuk menjual. Kalau teman-teman mampir ke TikTok aku, teman-teman udah lihat tuh konten-konten aku jualan buku yang halus kayak gimana. Ceritain tentang manfaat bukunya, serunya bikin, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa ikutin. Jadi konten kreator seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi tuh bingung ide konten karena udah disiapin. Nah, harapannya sebelum bulan bimbingannya berakhir, teman-teman udah punya habitnya. Berarti aku mesti ini ya, ngeprint template kosongnya di rumah nulis. Nih, teman-teman kalau mau lihat, nih ya, mana ya kameraku? Gitu. Nah, ini tuh ditulis teman-teman. Jadi nggak ada lagi penundaan, ada step-stepnya. Nah, nanti aku mau cerita nih bimbingannya seperti apa. Oke, so ini buat teman-teman yang mau seperti aku ya, hasilkan income online dengan produk yang tepat, dengan bimbingan orang yang sudah menghasilkan. Gila, Denny Santoso. Gak pernah ada teman-teman ceritanya influencer bikin grup support, mau bagi ilmunya dia hasilkan income online. Aku punya ponakan 2, income-nya ratusan juta. Kalau aku tanya, tante udah capek gitu. Gue juga nggak tahu, ya nggak bisa disalahin karena dia bukan guru, dia bukan mentor, dia juga bisa jadi dia terkenalnya tuh karena kontroversi, karena ya dia nggak sadar ya emang udah terbiasa aja upload konten. Nah, apakah kita yang seperti itu, yang otomatis dan memang terkenal, dan ini banyak kelebihan yang dalam arti apa ya, nggak harus kontroversi sih, tapi seneng tampil gitu ya, atau teman-teman seperti aku nih perlu punya ilmunya dulu nih, perlu merasa pede dulu nih kayak anak bayi gitu ya, disupport gitu ya. Nah itu ada grup supportnya, dan kita siapin grup supportnya buat teman-teman hasilkan 8 income sebagai seorang konten kreator yang pede gitu. Nah ini dia buat teman-teman yang mau ambil kesempatannya malam ini,
ya, kita mau buka tanya jawab. Buat teman-teman yang khusus teman-teman yang hari ini beli buku ya, nanti bisa hubungin aku. Teman-teman berkesempatan untuk ikut ini ilmu copywriting dan selling di tanggal 20 November. Gratis ya teman-teman. Ini harga tiketnya tuh 200 ribuan ya sekarang. Ini promo bulan tanggal berapa ya? Kemarin masih 60 ribu. Tapi sekarang udah 200 ribuan. Aku kasih gratis buat teman-teman yang hari ini mau titip beli buku konten kreator ini. Dan ya seperti tadi aku bilang ya, kalau teman-teman udah punya bukunya, berarti Rabu depan kita akan ketemu untuk praktekin ilmu bukunya. Aku share ya materi bimbingannya kurang lebih seperti apa. Jadi ini bisa dipakai di semua bisnis ya sebenarnya. Jadi seperti ini materi bimbingannya teman-teman. Ya, ini skrip ya, ini skrip nanti di minggu kedua. Ini bimbingan buat reseller ya, bimbingan untuk pemilik buku itu bimbingan untuk reseller dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ambil kesempatan reseller ya, nanti tinggal WhatsApp aja, mau jadi reseller atau mau beli bukunya aja gitu ya, karena mungkin punya bisnisnya sendiri nih, udah pede nih, aku cuman mau menambah ilmu aja nih, melengkapin biar di bisnis jilbabnya, di bisnis sepatunya, fashionnya lebih pede dan menghasilkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih bimbingannya. Buat yang punya buku, nanti aku temenin ngisi ini nih teman-teman, ngisi ini gitu. Jadi kita sama-sama pede, percaya, punya belief. Sebenarnya tuh bisnis kita itu punya misi, maksudnya apa gitu ya. Terus target market ini udah nomor 1 nih. Menentukan market dulu, baru produk solusinya apa gitu. Nah nanti sama-sama kita mendalami target market kita itu punya masalah apa sih ya. Nah aku mau cerita, aku punya dua bisnis nih teman-teman. Ini bisnisku ya, alhamdulillah. Ini bisnisku ya. Nah, ini bisnisku nih yang terkena dampak pandemi nih, teman-teman. Nah, ini kan. Nah, ini bikin kontennya nih, ini namanya konten katalog ya, teman-teman. Nah, kalau bisnis aku yang lain gitu ya. Nih, misalnya cold fogging disinfektan. Nah, jadi teman-teman yang mau punya bukunya dan mau praktekin, aku akan temenin. Karena gini, optimasi ya, pertama mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, kecuali pemula. Fotonya, bionya, terus link ya, link untuk kalau orang order bisa langsung klik gitu ya kan. Nah, kemudian konten-kontennya ini ketika diklik itu membahas permasalahan. Kalau di sini aku membahas tentang gimana seorang yang punya kafe, punya rumah, khawatir akan paparan virus mikroba itu bikin mereka tertarik lah ya untuk tanya jawab nih gimana sih proses disinfeksinya sama aku tuh sama ruang resik ini gitu. Nah jadi kenapa market first, karena ini contoh bisnisku yang lain ya. Nah, di bisnis ini aku menyasar atau membidik ibu rumah tangga yang pengen sajikan makanan komplit ya, homemade tanpa pengawet gitu ya. Aku membidik ibu rumah tangga yang sibuk, yang karyawan gitu ya, yang kalau aduh lupa nyiapin makanan, udah jajan nasi ayam aja udah 40.000 gitu kan. Nah, ini dengan 25.000 bisa dapat sayur, lauk. Jadi punya slogan masak nasi tuh di rumah aja, lauknya Bunda Catering Jaksel gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah beli buku itu nanti aku bimbing untuk fokus ini target marketnya mana nih gitu ya. Sama-sama jualan catering tapi target marketnya kantoran misalnya. Sama-sama jualan jilbab tapi target marketnya karyawan atau misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Itu akan beda jenis kontennya nanti. Jadi ini nanti
pembeli buku aku temenin gitu ya, setiap Rabu itu kita bahas ini satu persatu. Terus story-nya apa nih yang mau diangkat ya? Ini ada di buku semua teman-teman. Jadi kita ngebahas isi buku. Tipe messenger tuh kayak nabi gitu ya. Kita tuh sebenarnya hanya orang yang menyampaikan pemikiran apa sehingga follower kita follow dan setuju dan nanti ya kita tinggal tawarkan mereka akan approve gitu ya. Tapi perlu waktu. Itu perlu rutin 1 hari 1 konten. Tapi sebelum bisa rutin di stok dulu kontennya. Nah, dengan apa? Kita siapin backstory-nya, kita siapin belief-nya. Terus kenapa orang mesti beli produk kamu gitu ya. Nah, ini ideal customer. Nah, apa namanya, buat yang beli buku dapatnya yang lembar-lembar ini ya teman-teman, lembar worksheets. Kalau ini materi lengkap itu untuk reseller. Kalau reseller kan fokus mau jualin buku ini nih, jadi mau maju sebagai konten edukator gitu. Nah ini tapi kita praktekin untuk semua pembeli buku. Konten strateginya kayak gimana, mau pakai media sosial apa. Ini nanti aku temenin 1 hari 1 ya. Terus working habitnya nih beda-beda nih. Kalau aku udah bisa kerja di jam 2 sampai jam 7 malam misalnya. Kecuali weekend aku pengennya libur misalnya. Atau hari Minggu aku libur. Nah teman-teman kayak gimana? Beda-beda. Ini yang harus dibikin komit. Karena kita pengen punya income yang bukan cuma lumayan, tapi luar biasa gitu. Nah, terus ini goals-nya juga kita hitung sama-sama. Kemudian sukses untuk socializing-nya tuh seperti apa. Nah, ini materinya semua ada di buku, tapi kembali lagi daripada bukunya cuma udah kebeli mangkrak gitu ya, bacanya nanti-nanti, aku temenin bacanya part per part ya, ada 7 bagian. Kita bagi tadi jadi 7 bagian. Terus di minggu berikutnya itu kita upload kompakan bareng khusus untuk reseller bukunya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin materinya udah selesai. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga teman-teman bisa makin mantap, makin believe ya. Bikin diri teman-teman visible, credible di bidang teman-teman dan profitable dengan upload konten yang menjual gitu. Nah, buat teman-teman yang mau makin yakin lagi bikin konten, segera miliki bukunya Denny Santoso karena ada bimbingannya itu ya. Jadi kita bisa brainstorm dan lebih perjelas lagi hasil konten dari teman-teman. Semoga aktivitasnya termasuk yang tadi ditanya sama Kak Aziza, aku pernah beli follower katanya. Yes, itu kita bisa hindarin, tapi ada aktivitasnya. Gimana nambah follower itu ada aktivitasnya, kita bongkar di grup bimbingan. Oke, kita buka sesi tanya jawab yuk buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Yang mau DM untuk pembelian buku atau gabung resellernya bisa langsung ke sini, nanti aku arahin untuk linknya. Oke, boleh Mas Bata di... Oke, terima kasih Mbak Luki atas pemaparannya nih. Wah, ternyata peluang untuk hasilkan income online itu luas ya, dan bisa dikerjakan oleh siapa aja, terutama yang rajin dan yang mau action online. Udah gitu ditemenin upload kontennya, kompakan, dan disiapin skripnya pula. Nah, jadi bagi yang belum mau sukses dan bagi yang pengen sukses kebangetan kalau nggak join nih, oke kita buka sesi tanya jawab. Silakan raise hand atau open mic ya Kak. Nanti akan langsung dijawab pertanyaannya. Oke, dipersilakan kepada sobat online untuk bagi yang ingin bertanya. Silakan. Dipersilakan bagi yang ingin tanya. Oke, mungkin ada yang masih ngetik di chat. Silakan. Kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang bisnis online teman-teman, yuk kita open ya karena ya begini ya enaknya nih ada Bu Arsi ya, Kameta, Kak Hartati. Pokoknya santai aja, kita pengen saling support, bikin diri kita makin visible, credible, makin pede. Karena itu tadi ya aku sampaikan closing atau orang yang kita lihat sukses itu mereka
PD itu mereka mungkin nggak sengaja ya, tapi secara keilmuan itu kita bisa siapkan dengan menyiapkan si belief statement-nya itu tadi. Kemudian kita ada di grup support yang tepat ya, sehingga permasalahan bisnis setiap harinya kita bisa atasin segera dan kita bertumbuh gitu ya. Dari situ kita makin yakin dan dipercaya. Nah, kuncinya komunikasi online itu ya memang sekarang dengan konten. Jadi yuk segera ambil keputusan bikin diri teman-teman pede gitu ya, pede berkomunikasi lewat konten gitu. Ayo dong, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa tutup nih teman-teman. Jadi nggak ada yang dapat door prize dong. Ini ada pertanyaan nih di chat. Yuk, monggo dimanfaatkan teman-teman buat kita diskusi. Oke. Bagaimana kalau sudah cukup jelas? Aku masih pelajar. Kameta mau open mic? Kameta nggak apa-apa. Wah, banyak yang udah sukses-sukses jauh di depan kita loh, pelajar-pelajar. Aku juga punya ponakan ada yang pelajar. Dia udah dapat endorse, wah luar biasa. Dia kebetulan di hotel dia akuntan, tapi dia seneng review hotel-hotel. Sampai akhirnya setelah sekian tahun, yang tadinya dia nggak ngerti ya, kalau kita di sini kan kita pengen punya ilmunya, terus kita praktekin, terus ada grup supportnya, jadi makin pede gitu. Jadi nggak merasa sendirian, nggak coba-coba sendirian. Kalau nggak, waktunya akan sangat panjang, dan ini bukan waktu seperti 2015 orang baru memulai. Sekarang itu orang sudah berstrategi, sudah harus pemula-pemula itu harus sangat rajin ya, tapi jangan sampai kita salah langkah atau salah fokus gitu ya. Rajin bukan di tempat yang berpotensi. Enggak dong, Kak Meta. Open mic dong, yuk kita ngobrol. Halo, assalamualaikum. Ayo Kak Meta, nggak apa-apa. Kita kan di sini sebagai saudara, jangan takut walaupun belum ketemu. Ini kan udah ketemu muka kan sebenarnya. Jangan malu, apalagi ya ditemenin. Oh, agak berisik. Oke. Oh, iya. Halo. Jawabnya apa nih? Bu Arsi, siap? Ya. Wah, makin semangat nih Bu Arsi. Iya. Matanya rada ngantuk ya padahal ya. Kalau masih semangat sampai terakhir itu luar biasa. Thank you banget. Saya mau tanya nih. Ya. Itu apa namanya? Kalau sewaktu-waktu kita apa namanya? Tanya sama misalnya sama Mbak Luki itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong Ibu. Aku justru memang nggak. Berarti kan kita harus beli buku itu ya? Yes. Untuk bimbingan. Sementara kan kita ini apa namanya? Uangnya kan belum ada, jadi ya, Ibu ada dua kesempatannya. Ibu kalau beli satu buku bisa, atau ikut yang kemarin Ibu tahu itu kan paketnya reseller kan, yang bertemu para mentor itu memang mereka biasanya 20 jutaan, tapi di program bimbel online jadi 2,3 ya kan. Itu kan sudah dapat stok buku untuk jualan, sudah dapat 12 stok buku, dan itu dari pengalaman aku cepat banget ngejualinnya, tapi ada caranya. Itu kenapa kita itu triknya itu gimana? Itu kita buka bimbingan reseller kan. Nah, kalau Ibu mau beli bukunya aja bisa. Sorry sebentar, aku beli bukunya aja juga dapat bimbingan yang hari Rabu sayangku. Sebentar, ini aku bukain untuk beli bukunya. Teman-teman bisa ke Instagram aku ya, karena bukunya ini tuh daripada teman-teman sekolah bisnis ratusan juta nih ya, buku wajib bagi Anda yang menghasilkan income online ya. Ini ada bonus-bonusnya. Bimbingan Zoom setiap Rabu, teman-teman klik. Nah, ini ya, buku wajib ya kan. Nanti teman-teman bisa baca di sini, teman-teman bisa langsung nanti klik. Nih. Oke, ini nanti ada ongkir ya. Ini harga bukunya plus ongkir. Nanti teman-teman klik di sini, nanti dia akan masuk ke WhatsApp. Langsung bisa order. Nah, ini
ada bimbingan. Nah, bimbingan ini bisa untuk jualan buku juga, bisa untuk bisnis lain. Jadi kayak tadi Kak Aziza ada bisnis jilbab, oh, aku pengen beli bukunya deh, terus aku mau praktekin di bisnisku, bisa banget gitu. Bagi teman-teman yang membeli bukunya malam ini, itu yang tadi aku sampaikan, aku akan kasih free lagi ya, khusus buat teman-teman. Aku kasih free lagi ikut seminar ketemu sama mentor-mentor hebat ya, meskipun bukan rutin setiap Sabtu, tapi ketemu di tanggal 20. Nah, ketemu di tanggal 20, ini teman-teman akan mendapatkan energi, mendapatkan trik berbisnis online, dan ini orang-orang ini yang memang sudah menghasilkan, udah beli mobil, udah beli rumah, punya bisnis miliaran dari jualan online. Nah, kita masih dekat sama orang-orang yang seperti itu. Nah, ini udah harganya, ini yang lama sih ya, sekarang udah 200 ribuan. Tapi aku kasih gratis buat teman-teman yang beli bukunya malam ini. Gitu. Berarti masih ada waktu ya sampai tanggal 3 gitu. Tanggal 3 ya. Untuk jadi reseller atau pembeli buku anytime bisa, Ibu. Anytime bisa. Kalau reseller gitu? Ya, untuk resellernya akan dimulai tanggal 5 Februari. Jadi sebelum tanggal 5 itu ya diharapkan udah gabung ke timnya, sehingga udah download materinya, terus udah terima bukunya lebih awal lah, nanti dikirim. Terima bukunya sambil kita nanti mau praktekin, bagian pertama ya kan nih, kalau misalnya yang reseller buku, contoh reseller buku nih kan, nah ini hari pertama nih, hari Sabtu, kita mau baca buku dari depan sampai halaman 16 gitu. Nah, kita baca gitu ya, punya PR, baca buku, maksudnya apa? Oh, terus nanti kita isi tugasnya. Oh, kita kalau punya usaha jualan buku, nama usahanya apa ya? Oh, si Lucky bimbel online. Misi usahanya apa? Membantu, target marketnya adalah ibu rumah tangga. Masalahnya apa? Ibu rumah tangga yang pengen punya income tapi nggak mau jauh-jauh dari anak, ya mesti punya misi sendiri ya kan. Misi usahanya apa? Membantu ibu rumah tangga hasilkan income online dengan menjadi itu kalau yang itu ya, yang reseller ya. Ini yang reseller. Nah, kalau yang punya buku juga dibimbing isi ini, tapi nggak spesifik jualan buku. Boleh jualan buku, boleh jualan yang lain, tapi materinya sama. Yang ini materinya sama, tapi nggak ditemenin gitu ya Bu ya. Maksudnya kita sama-sama ngerjain di hari Rabu. Sama-sama ngerjain gitu ya. Sama-sama ngerjain, bikin konten desain, terus kita latihan copywriting. Mbak Luki, aku jualan sepatu tinggi, tapi yang rata nih wedges. Jualnya gimana? Kamu jualnya ke siapa? Oh, ke ini ya, apa ibu-ibu muda gitu ya. Pengen bikin kontennya kayak gimana? Bikinnya hook ya, pertanyaan apa namanya pengen tampil cantik tanpa kasih lelah, misalnya kayak gitu. Jadi bikin hooknya, terus story-nya tuh kemarin gitu ya. Jadi kontennya mau video atau gambar, tapi punya strategi. Strateginya itu yang menjawab permasalahan dari target market tadi itu. Gitu. Jadi kita akan diskusi setiap Rabu malam. Bisnisnya beda-beda, nggak ada masalah, nggak harus bisnis buku. Bagi semua yang beli buku. Nah, tapi bagi yang reseller selain Rabu malam ada bimbingan di hari Sabtu untuk kita belajar dari para mentor gitu ya, para ahli, terus jualannya kayak gimana sih, masuknya ke komunitas mana, nawarinnya kayak gimana, bikin skripnya, itu dibimbing setiap hari bagi yang reseller. Itu untuk reseller atau pembeli buku. Untuk yang tadi aku tunjukin itu untuk pembeli buku Kak. Ini untuk beli buku. Rahasia membangun sosial media. Buku wajib. Nah, nanti kalau teman-teman jadi reseller, landing page seperti ini akan disiapkan dan akan masuk ke WhatsApp-nya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman beneran berbisnis online. Pokoknya cara aku menghasilkan income online, teman-teman dapetin landing page, dapetin scriptnya. Teman-teman perlu apa?
perlu latihan bikin konten. Kontennya kita konten video ya. Melatih diri untuk baca skrip konten gitu ya. Misalnya seperti ini. Kita mau cerita sama audiens kita bilang misalnya misalnya judulnya stop jangan jualan di medsos gitu ya, ngomel gitu ya kalau yang udah pada pede gitu ya, udah acting. Kalau belum juga nggak apa-apa, yang penting pokoknya upload konten isinya jualan buku kan gitu, ditemenin skripnya udah disiapin. Stop jangan jualan di medsos gitu ya, konten kamu nggak ada yang nge-like atau komen, coba deh upload konten yang mengedukasi sesuai dengan isu permasalahan target market kamu. Misalnya kalau bisnis aku catering dan target marketku adalah ibu rumah tangga, aku akan bikin konten yang isinya perabot gitu ya, sama masakan. Di situ aku tulis pengen makanan lengkap bergizi tanpa repot cuci perabot gitu. Nanti dari situ audiens aku, followers aku, atau orang-orang yang aku ajak kenalan ya dengan skrip, mereka akan lihat, iya juga nih ya, gue juga nih, aku follow. Nah dari situ nanti kita terus bikin konten, nanti kita bisa tawarkan mereka rekomendasi kita, apakah paket masakannya, atau ada promo, ada buy one get one dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang tertarget yang siap menerima rekomendasi kita gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dari skripnya kita bikin konten bareng. Aku udah siapin di TikTok aku, teman-teman bisa tonton. Nih, teman-teman bisa tonton, teman-teman bisa retake dan kita akan latihan gitu ya. Latihan bikin konten bareng seperti ini. Mau ada tulisannya lebih baik, kalau mau sederhana cuman rekam aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman maju dulu nih gitu ya. Dan kalau seperti Bu Arsy, aku sangat rekomen. Kenapa? Karena Bu Arsy adalah pengajar, ya kan? Nah, Bu Arsy udah sangat siap. Bu Arsy sudah lebih dari 10.000 jam, mungkin udah lebih dari 5-10 tahun. Nah, kini saatnya Bu Arsy go online. Dan di antara teman dan saudara Bu Arsy, anak didik Bu Arsy maju sebagai konten kreator yang didik. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita belum punya buku, kita bisa pakai buku ini, namanya mengambil kekuatan dari orang lain gitu, insya Allah. Nah, semoga dimudahkan ya Bu Arsy, rezekinya bisa gabung segera, kita bisa praktekin bareng. Insya Allah. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau kita mau sudahi pertemuan kita malam ini? Kalau ada teman-teman yang mau beli bukunya atau gabung resellernya, bisa lanjut DM ya di admin di nomor ini gitu, nanti kita akan rekomendasi link untuk transaksinya kemana. Dan manfaatkan bonus malam ini untuk ikut seminar di tanggal 20 Februari. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku rasa udah cukup materinya, semoga ada manfaatnya, membuka wacana, semangat, belief dan kepercayaan ya teman-teman, karena itu semua ada rumusnya teman-teman. Dan kalau kita nanya ke influencer belum tentu jawab, ini ada grup supportnya, ilmunya, bukunya. Aku kasih gambaran gini kurang lebih ya. Bisnis online itu ternyata peluang luar biasa ya. Kalau yang dulunya aku berbisnis mesti siapin 30-50 juta, sekarang itu dengan 200 ribuan kita sudah bisa mengambil langkah, sudah bisa jualin produk orang. Dengan kita mengambil invest senilai franchise gerobakan ya 2-3 juta, itu kita sudah ambil dapat kekuatan orang, kita sudah bisa make over media sosial kita menjadi visible ya, dan kita mau latihan bikin konten, nanti kita akan dilihat credible dengan orang-orang audiens, teman saudara kita atau orang yang mau kita kenalan ya. Aku nggak bisa tunjukin di sini, tapi back office aku ya setiap hari itu berkenalan dengan ratusan orang ya, puluhan orang sih ya. Nah, karena ada limitnya, itu memperkenalkan. Nanti teman-teman juga akan siapin skrip yang teman-teman banget. Jadi teman-teman tuh mau kenalan sama orang baru atau orang-orang yang udah kenal teman-teman perlu identitas, memperkenalkan diri teman-teman
membawa ilmu baru kekinian gitu ya. Jadi akan lebih mudah dipercaya kalau teman-teman menawarkan si buku ini atau si produknya teman-teman, nanti akan lebih mudah diterima gitu ya. Dan closing, karena closing itu karena kan tadi kita udah bahas ya atas belief dan kepercayaan yang ditransfer. Oke, semoga teman-teman bisa makin yakin ya di bisnisnya dan menghasilkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup nih, Mas Bata. Ya, kayaknya Mas Batanya nge-lag ya, jadi aku tutup aja nih. Oh, bisa. Oh, Oke, maaf Mbak Luki. oke. Oke, demikianlah webinar kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensi sobat online semua. Selamat bagi sobat online yang sudah mendaftar dan yang akan mendaftar. Kita bertemu kembali di program Sebarang. Akhir kata kami dari Bimbel Online undur diri. Semoga ada manfaat dari pertemuan kita malam ini. Mohon maaf atas semua hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur teman-teman. Terima kasih. Selamat beristirahat.